firman-Mu. Haleluya. Amin. Salam. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Kita tetap bersyukur apapun yang terjadi, sebab tidak ada ruginya bersyukur dan tidak ada untungnya kita tidak bersyukur atau diam saja. Baik, kita akan menikmati firman Tuhan dari Mazmur pasal 100. Mazmur pasal 100. Kita membiasakan membawa kitab suci kita, yaitu Alkitab, setiap kali kita beribadah. Saudara boleh membawa handphone, tapi jangan lupa bawa kitab suci, yaitu Alkitab. Catatannya, handphone bukan Alkitab. Baik, Mazmur pasal 100 kita baca bergantian. Kita bangkit berdiri. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah kepada-Nya dengan sorak-sorak. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Demikian pembacaan firman Tuhan. Silakan duduk. Yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengar firman Tuhan, merenungkannya, dan yang mau melakukannya. Mendengar sesuatu kita bisa mengerti, dan kemudian kita mencoba menelah apa maksud yang kita dengar. Kalau itu kabarnya yang buruk mempengaruhi kita, dan kalau itu kabar yang baik menyenangkan juga mempengaruhi kita. Demikian juga kalau kita mendengar firman Tuhan, suara Tuhan, dan suara itu bisa menyukakan hati kita dan diberkati oleh Tuhan atau disembuhkan oleh Tuhan. Saudara, kitab Mazmur sangat singkat, hanya 5 ayat, tapi punya pesan yang mendalam. Mazmur ini disebut untuk korban syukur. Dimulai dengan perintah bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bersorak, orang bisa bersorak kalau dapat hadiah, atau mungkin rame-rame bersorak memprotes, tanda tidak senang. Tapi kali ini pemazmur mengingatkan kita sesuatu yang mungkin jarang kita lakukan, tapi ini perintah, bersorak-soraklah bagi Tuhan. Kenapa bersorak? Bukan menjelekkan atau mencela Tuhan, tapi bersorak atas segala kebaikan Tuhan sebagai rasa syukur. Kalau ada orang bawa berkas yang banyak, bungkusan yang banyak, dia katakan di dalam karung ini, bungkusan ini ada berbagai hadiah, pemberian, ada bentuk uang, ada bentuk perhiasan, barang berharga apa saja ada, dan akan diberikan kepada orang tertentu. Dan pasti karena dikatakan barang-barang berharga, memang barang-barang berharga, orang banyak mengelilinginya, dan semua bersorak, berteriak, aku, tolong kasih, aku begini, aku butuh, dan lain sebagainya. Semua bersorak, dan semua kegirangan, kita akan mendapat sesuatu. Tanda akan mendapat sesuatu, mereka bersorak-sorak karena kegirangan. Seorang anak
kalau dikasih suatu makanan atau hadiah atau mainan dari seseorang yang lain, dia sangat senang sekali kalau mainannya itu juga cocok di hatinya. Dan orang tua langsung katakan, bilang apa? Bilang terima kasih. Dan dia sangat senang, dia berteriak kepada temannya, aku punya mainan. Itu ekspresi satu rasa senang, bersorak. Tapi ternyata kita juga anak-anak Tuhan dikatakan kalau kita perlu mengucapkan syukur waktu kita membawa korban syukur. Korban syukur tidak selalu dalam bentuk uang, materi, benda. Salah satu korban syukur bagi Allah adalah sukacita yang diekspresikan dengan bersorak. Artinya kita diminta untuk tidak malas, tidak loyo, tidak tawar hati ketika kita datang kepada Tuhan. Dan kita diajari tentang apa alasannya kita bersuka cita dan mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan. Diingatkan di sini adalah itu seruan kepada seluruh bumi. Semua umat manusia di bumi ini diperintahkan untuk bersorak-sorak, memuji kebesaran Tuhan sebagai rasa syukur. Mungkin kita bertanya, bagaimana bersyukur kepada Tuhan? Saya sakit. Bagaimana saya bersyukur kepada Tuhan? Saya punya masalah ini dan sangat berat. Saya tidak bisa bersyukur. Saya tidak bisa bersorak-sorai, mengucapkan terima kasih saya tidak bisa. Sebab saya sangat luka di hati saya. Tidak demikian kita sebagai anak-anak Tuhan. Ini adalah perintah. Kita harus mau bersorak-sorak. Bersorak-sorak, bukan sekali bersorak. Bersorak-sorak. Ada kata akhiranlah. Bersorak-soraklah bagi Tuhan. Jadi tidak ada yang terkecuali. Yang kedua, selain kita bersorak-sorak tanda sukacita atas pemeliharaan Tuhan, yang kedua beribadahlah kepada Tuhan. Ini juga perintah. Kata beribadah ada banyak makna. Intinya adalah kita mengabdikan diri kepada Tuhan, mengabdikan diri kepada Tuhan. Dan urutannya selanjutnya mengabdikan diri, salah satunya adalah yaitu kebaktian atau beribadah. Datang di rumah Tuhan. Jadi mengabdikan diri kepada Tuhan itu adalah satu ibadah. Bagaimana kita mengabdi, memperhamba diri kita. Kita berdoa, memuji Tuhan, beribadah dan lain sebagainya, saudara. Itu satu perintah, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Tadi katakan bersorak-sorak, ternyata itu artinya adalah beribadah dengan sukacita. Terus sukacita beribadah atau merasa berat sekali mau ibadah itu. Kayak satu pergumulan kalau udah datang harinya untuk kebaktian, pergumulan. Banyak orang begitu. Kalau udah hari Minggu pergumulan berat. Seisi rumah merasa berat mau beribadah. Suami, istri, anak-anak semua merasa berat. Seperti itu. Beribadah bukan berarti hanya sekedar kebaktian yang hanya 2 jam di gereja. Itu aja belum tentu kita penuhi karena kita merasa sangat berat. Alasannya macam-macam. Ya memang gak ada hati, malas. Ya enggak tertarik dan lain sebagainya. Macam-macam alasan. Oh, ada kegiatan yang lain. Itu tidak bisa kita hentikan alasan-alasan itu. Selalu ada alasan. Selalu ada alasan. Ya. Paling tidak kalau ditanya kenapa gak beribadah? Malas. Yang gak mau aja malas seperti itu. Coba bayangkan kalau Tuhan bilang malas buat dia hidup, malas buat dia sehat, malas buat dia kasih pekerjaan dan sebagainya. Mungkin kita udah habis semuanya. Tetapi kita selalu mengatakan sedemikian. Demikian juga ibadah rumah tangga atau ibadah sektor, rasanya berat sekali. Ya kalau dikunjungi oleh ibu-ibu, itu pun ternyata enggak 90% ibu-ibu.
Kalau dikatakan, wah itu kelompok ibu-ibu saja, udah ada ibadah khusus kaum wanita ya, ibu-ibu ya. Namanya juga ibadah keluarga, ya di situ ada anak-anak, ada pemuda, namanya keluarga, satu keluarga. Dan keluarga yang dikunjungi semuanya mestinya ada dalam ibadah itu, sebab itu ibadah keluarga atau rumah tangga. Itu saja berat sekali. Ya kalau memang pulang jam 10 ya nggak mungkin kalau si bapak pulang jam 10. Tapi apa iya terus pulang jam 10? Dan apa iya kalau dikatakan kita biasanya kerja malam? Saudara perlu belajar ilmu kesehatan. Kalau saudara terlalu sering kerja malam, biar saudara makan suplemen, vitamin apapun, tetap mengganggu kesehatan saudara daripada orang yang kerja di siang hari. Betul. Pasti merusak hati, merusak sistem kerja tubuh. Kita ini udah dicipta, makhluk di dunia ini, makhluk hidup, udah dicipta ada siang ada malam. Dan Tuhan ciptakan malam untuk istirahat. Apapun, kerja ginjal jangan berat, dan malam orang jarang makan kalau udah tidur, karena memang harus semua pembersihan. Sebanyak kita tidur pun walaupun pakai AC keringat, karena memang pembersihan dikerjakan oleh hati atau level. Apapun pasti kita biar nggak minum pasti ada kencing dan lain sebagainya, karena memang sedang pembersihan. Seperti itu sebabnya kalau kita baru bangun itu rasanya agak capek, tapi setelah bergerak sedikit menjadi merasa segar karena tidurnya cukup. Itu sebabnya Tuhan set bagaimana supaya orang tidur nggak silau. Tuhan redupkan matahari, dia tidur, dan orang tidur dengan tenang. Burung-burung disuruh tidur supaya nggak terganggu manusia dan lain sebagainya. Binatang-binatang tidur. Semua mendukung suasana. Kalau alasan saudara terus kita bekerja, ya jangan terus kerja malam. Kalau mau sehat ya, kalau mau sehat. Nah di sini dikatakan beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, tidak beban. Datang hari Rabu tidak beban, kaum bapak tidak beban. Datang hari Kamis tidak beban. Itu kewajiban perintah, bersorak-sorak, beribadahlah kepada Tuhan. Datang hari Sabtu, pemuda remaja tidak beban. Tidak beban. Kenapa dibuat kelompok-kelompok itu? Karena sesuai dengan usianya, gayanya, emosinya. Anak muda tahu gayanya bagaimana. Ya, kelompoknya mereka boleh mengembangkan potensinya dengan gaya anak muda. Ada ibadah pemuda, ada ibadah sekolah minggu, dikembangkan potensinya sesuai dengan usia mereka. Demikian juga kaum wanita dikembangkan potensinya. Semua seperti itu. Jadi penting ada kelompok-kelompok itu. Beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Jangan beban. Itu baru beribadah, belum disuruh melayani. Baru beribadah. Itu adalah kewajiban. Datanglah ke hadapannya. Jadi kalau beribadah itu bukan sekedar jumpa Bapak Gembala atau pelayan Tuhan yang dalam jadwal, bukan begitu. Kita beribadah menghadap satu oknum yang memerintahkan kita beribadah, itu Tuhan. Itu sebenarnya tidak ada main-main kalau udah gereja. Dalam ruang kebaktian tidak ada. Ya, ada disiapkan teras untuk di situ dulu bercengkrama atau di samping. Tapi kalau udah masuk waktunya beribadah, tidak ada lagi bermain-main. Kita datang untuk kehadapannya dengan sorak-sorai. Ada kalimat pemazmur dikatakan, ketahuilah, pahamilah, camkanlah, ya, sadarlah, dikatakan ketahuilah. Apa artinya? Dia mengatakan mengapa kita beribadah, mengapa kita harus bersorak-sorai, mengapa kita harus bersukacita datang beribadah, bukan beban berat. Kayaknya mesti dipaksa-paksa kalau mau beribadah. Tidak ada artinya, saudara. Itu adalah perintah. Kalau dikatakan perintah wajib dilakukan.
Kalau kita memang mau memperoleh keselamatan itu, kita bagian daripada Tuhan. Kita disadarkan dengan kalimat, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Bahwa Dia mau ingatkan kepada kita, ingat ya, kamu itu siapa? Kamu hanyalah ciptaan Tuhan. Tuhan itulah Allah. Tuhanlah Allah. Kata Allah, kata Maha Kuasa. Dia yang mencipta, yang menjadikan. Suka-suka si pencipta itu sebenarnya kepada benda makhluk ciptaannya. Tuhan Allah, artinya Tuhan berkuasa atas diri kita. Ingat, kamu itu siapa? Ingat Tuhan. Artinya, kalau kita punya kreasi untuk menciptakan sesuatu, baik menciptakan mainan dari pesawat, dari kertas, atau apa saja, kita bentuk sedemikian rupa, kalau rusak atau kita nggak suka lagi, kita bisa buang remuk, jadi sampah, buang saja. Kita bikin satu adonan makanan kue, aduh ternyata dicoba kok nggak enak, kita buang saja. Kita yang ciptakan, kita yang jadikan, kita yang buat, suka kita, mau kita apain? Mau dibuang kek, mau diinjak kek, mau dirusak, mau dibakar, suka si pencipta. Seperti itu. Kalau udah gak suka ya dibuang aja. Demikian juga Allah, suka-sukanya untuk kita. Jangan katakan suka-suka pula, nggak ada. Tapi suka Tuhan. Kalau dilihatnya ciptaannya itu manis, baik, dia akan pertahankan. Oh ini bagus nih. Dia mengingatkan Tuhanlah Allah. Umur kita, tenaga kita, kesehatan kita, semua dalam kendali Allah. Jadi tidak ada yang merasa beteng ya. Tidak ada yang merasa hebat, aku tidak perlu eklesia, aku tidak perlu bapak gembala, aku tidak perlu majelis, aku tidak perlu ibadah sektor. Perhatikan, Tuhanlah Allah. Kita bukan siapa-siapa. Amin. Semua yang ada pada diri kita ini, kaki kita, jari kaki kita, jari tangan kita punya Tuhan. Gampang mau memutuskan. Kalau hanya baru jari belum apa-apa. Ya? Belum apa-apa. Kadang-kadang kita terlalu menggampangkan Tuhan. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Nggak ibadah, nggak apa-apa. Cukup menggigit kalimat pemazmur ini. Ketahuilah Tuhanlah Allah. Tuhan yang berkuasa atas kamu. Untuk rugimu, sialmu, rezekimu. Ingat, Tuhan Allah. Artinya dia bisa membuatmu hebat, dia bisa membuatmu hancur, karena dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua, supaya ketahuilah, hal yang kedua, kita ini bukan milik kita sendiri. Ya, jangan merasa tubuhku ini tubuhku sendiri, uangku ini uangku sendiri, job ini job aku. Ayat ini kembali mengingatkan kita dalam Mazmur 100 ini, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita. Kita ada, kita hidup, kita bernyawa, kita bekerja, kita dapat rezeki. Kita ada sampai sekarang ini, yang hadir dari kedua orang tua kita, dari leluhur-leluhur kita. Kita dijadikan oleh Tuhan. Dia yang menjadikan kita, saudara. Jadi jangan pernah kita melupakan dialah yang menjadikan kita. Saudara jadi sarjana, siapa menjadikan? Perlu ditanya sama anak ini. Mental udah sarjana suka-sukanya. Yang menjadikan sarjana siapa? Aku ini sarjana, aku aja masih SMA. Yang menjadikan SMA siapa? Kalau bukan Tuhan. Oh iya, yang menjadikan ada anak kita, ada cucu kita. Kita seringkali nganggap enteng. Kita lebih sayang sama cucu daripada Tuhan yang menjadikannya. Yang terlalu, gak usah kebaktian urus cucu. Coba besok dikasih demam dulu cucunya. Siapa yang menjadikan? Amin.
Ada orang capek bagaimana supaya anaknya punya anak. Artinya supaya dia punya cucu. Doa lungging-lungging. Saya ke dokter sehat semua, sehat betul. Ingat, tapi ada juga kata dokter, sakit ini. Kalau Tuhan katakan jadi. Amin. Supaya kita ingat Tuhan menjadikan. Tadi ada yang berumur, bulan April, tambah usia gini-gini. Siapa yang menjadikan umur? Tuhan. Perlu kita ingat, bersyukur. Jadi kita harus ingat Tuhan yang menjadikan kita. Kayak sepele. Mazmur pasal 100 ini sangat singkat tapi begitu tajam. Untuk selalu kita dikatakan bersyukur. Dengan bersyukur kita datang bersorak-sorai memuji Tuhan. Dan selanjutnya dikatakan dan punya dialah kita. Nah ini lebih tajam. Punya dialah kita. Waduh. Anak-anak bilang, aku punya mama bapakku. Saudara boleh katakan seperti itu, tapi jangan lupa kita ini punya Tuhan. Anak-anak kita kepunyaan Tuhan. Suami, istri, semua kepunyaan Tuhan. Perlu kita ingat supaya kita semua tunduk kepada Dia. Dan selanjutnya dikatakan, kita ini adalah umat-Nya. Kita ini adalah umat-Nya. Umatnya dan kawanan gembalaannya. Arti umatnya, apa arti kata umatnya? Jemaatnya. Umat Kristiani, satu iman. Kita semuanya umatnya. Kalau merasa Kristen, berjalanlah sesuai dengan kekristenan itu. Kita ini umatnya, bukan umat yang lain, bukan umat kuasa kegelapan. Kita ini umatnya. Ikuti semua apa yang harus kita lakukan sebagai umatnya. Dan selanjutnya dia perdalam demikian. Kawanan domba gembalaannya. Apa artinya kawanan domba gembalaannya? Ada kata kawanan. Kawanan artinya satu komunitas, satu kelompok, satu flock yang tidak bisa dipisahkan. Yesus sebagai gembala yang agung, dia tidak memiliki satu domba. Dia memiliki satu kelompok domba-domba milik kepunyaannya. Jadi kalau dikatakan kawanan dan kita sebagai domba, jangan biasakan menyendiri. Amin Bapak Ibu. Kenapa? Kenapa dikatakan kawanan? Saudara, cara serigala memangsa untuk menerkam satu ekor. Ingat ya, satu ekor bukan semua. Satu ekor, caranya adalah memisahkan yang mau diambil. Iya. Jadi dia harus pilih dulu. Ini kawanan domba, ada serigala. Dia nggak bisa hantam semua, sebab di situ dia serang satu, yang lain pasti lari berserang. Satu kali teka-teki begini. 5 burung di pohon. Dia mau ambil semuanya. Dia mau tembak semuanya. Dia mau tembak 5 itu. Berapakah dia nanti akan dapat? Dia mau tembak 5. Ditembak. Dor 1. Berapa dia dapat? 1 yang 4 kali terbang. Seperti itu. Pasti 1. Apa artinya? Kalau tidak mau berkelompok, menyendiri pasti dia lemah. Dan ketika serigala itu mulai menerobos ke tengah, asal akhirnya berserak dibuatnya kacau. Dan ada satu lari sendiri, tapi yang lain selalu merapat. Dia kelompok mana kita ini? Semua berkelompok. Itu nggak bisa diserang sama serigala, karena dia satu flock, satu kelompok. Tapi ada satu nekat, lari. Udah terpisah satu target. Dia kejar. Gampang kan? Tapi kalau merapat nggak bisa. Dia mau gigit yang satu, yang lain sudah datang menyerang. Tapi kalau satu coba nekat lari, dia pasti jatuh. Habis diserang. Amin. Amin. Ini fakta. Setiap jemaat yang suka menyendiri pasti jatuh.
Tiap jemaat yang tidak bisa dibilangin, dia coba berjalan sendiri, pasti jatuh. Dan lama-lama dia hilang. Dan ingat, kalau dikatakan kawanan domba, artinya ada gembala yang memelihara. Kalau kita dikatakan gembala ayam, artinya ada pemeliharaan daripada Tuhan. Kita mau dipelihara oleh Tuhan. Umat gembalaannya. Bagaimana seorang gembala? Pasti dia maunya tidak ada yang hilang satupun. Dikasihnya makan rumput yang hijau, dikasihnya air. Dan kita harus melihat seperti dalam kitab Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 10 diceritakan oleh Tuhan Yesus, "Aku adalah gembala yang baik." Ya. Dan salah satu ayatnya berkata demikian di ayat 7, "Akulah pintu ke domba-domba itu." Tuhan Yesus bilang begitu, "Akulah pintu ke domba-domba itu." Artinya harus terus mengikuti gembala itu, sebab itu pintu keluar masuknya dari dia. Tidak ada yang lari lewat pintu. Lari dari pintu itu dia binasa. Akulah pintu, artinya ada jaminan selama kita ada di lingkaran pintu itu akan aman. Dan yang ke-9 dikatakan, kembali dikatakan, "Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku." Dengan satu pemimpin, yaitu gembala, ia akan selamat. Amin. Di luar daripada penggembalaan tidak selamat. Di luar daripada penggembalaan Yesus Tuhan tidak ada selamat. Sebab dikatakan akulah pintu. Itu yang dikatakan dalam ayat yang ke-9. Barang siapa masuk melalui aku, mau masuk ke surga, mau masuk dalam keselamatan, harus melalui aku. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Apa artinya ini? Dia akan masuk, keluar, dan menemukan padang rumput. Seorang gembala, pagi hari setelah semua di kandang, dia akan buka pintu. Dan pintu itu hanya bisa terbuka hanya kalau dia yang membuka, karena dia adalah pintu. Yesus bagaikan daun pintu. Ya, kalau dia mulai membukakan, oke, keluar. Dan dikatakan ketika dibuka, dikatakan dia membawa ke padang rumput. Tuhan tidak menyabit rumput-rumput di padang, langsung dibawa ke kandang dan semua makan di kandang. Gak seperti itu. Apa artinya? Domba itu memang harus keluar mencari. Tuhan menuntut rezeki itu. Ini loh rumput yang hijau. Dia berjalan di depan dan domba di belakang. Artinya domba itu sendiri harus berusaha berjalan mengikuti tuntunan Tuhan. Si gembala di depan, yaitu Yesus, domba di belakang. Dibawanya ke rumput yang hijau, tempat makan. Artinya kita harus berusaha berjalan mengikutinya dan rezeki datang. Dan dia juga menuntun ke air yang tenang. Air yang tenang artinya domba itu tidak suka yang air yang bergelombang, yang bergoncang. Dia sangat takut. Sangat takut dengan air. Domba dan kambing sangat takut dengan air. Dan Tuhan tahu itu, dan dia membawa ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Ayat yang ke-10 dikatakan, Yohanes pasal 10, pencuri artinya iblis. Pencuri datang, kalau mencuri domba-domba itu, mencuri jemaat-jemaat iglesia, domba-domba Tuhan, datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Di ayat selanjutnya, bahwa gembala itu mengenal suara domba-dombanya, suaranya, sifatnya, seleranya, talentanya, dia tahu, mengenal. Dan domba-dombanya mengenal suaranya. Dan gembala-gembala itu, kalau dia berbicara,
domba itu mendengar suaranya. Domba termasuk binatang yang sangat bodoh dan lemah, jadi perlu dituntun. Domba itu untuk para gembala, gembala itu di depan, bukan di belakang, bukan di samping juga. Domba di belakang mengikuti. Jadi kemana berjalan si gembala itu, dia mengikuti. Seperti itu. Dan mendengarkan suaranya. Saudara harus mendengarkan suara gembala sidang saudara kalau mau digembalakan. Jangan mendengarkan suara yang bukan gembala saudara. Itu sebabnya domba itu harus satu kelompok. Jangan ada yang lari. Kalau memang mau lari, lari sekalian. Cari gembala yang lain. Coba bayangkan ada satu domba, dicari-carinya mana jadi gembalanya. Si gembala mungkin heran, ini bukan suara dombaku. Seperti itu. Jadi mari kita mau mendengar. Gembala yang baik mengenal suara domba-dombanya, saudara. Jadi mari kita sebagai anak-anak Tuhan tidak mendengarkan suara yang asing. Kita selalu mendengarkan suara Tuhan Yesus yang selalu menuntun kita. Sebab kita adalah orang yang lemah, orang yang tidak tahu mencari sendiri. Itu domba-domba tidak tahu mencari sendiri. Cari air, mencari rumput, dia tidak tahu. Dia memerlukan gembala. Sebab kalau dia coba cari sendiri, dia akan bingung. Dia tidak tahu mau kemana berlindung. Dia bisa ditangkap pemaksa, dia bisa tertusuk duri, dia bisa jatuh ke jurang. Itu sebabnya dalam lukisan-lukisan Yesus sebagai gembala yang baik, beberapa versi lukisan yang saudara boleh lihat, ada lukisannya itu tentang Tuhan Yesus sedang menurunkan tangannya, ada domba di jurang, ya, tersangkut di duri dan terluka, tangannya datang untuk mengambil. Ada lagi lukisan yang lain yang menggambarkan Tuhan Yesus menggendong seekor domba, anak domba, dan ada yang terluka, dan yang lain ada di belakangnya. Dengan latar belakang lukisan itu, domba-domba itu di belakang, dan tidak ada satu lukisan yang menggambarkan domba-domba di depan, nggak ada. Atau domba itu taruhnya digendong di belakang, tidak juga. Paling taruh di sini, atau dia pegang begini. Itu yang alkitabiah, saudara. Jadi mari kita mengingat kembali akan kitab Mazmur yang sangat pendek ini. Dikatakan kita ini adalah kawanan domba gembalaannya. Kalau ada terpisah, gampang dimakan. Jadi jangan biarkan lari-lari. Amin, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita termakan ajaran yang salah, fitnahan yang salah, gosipan yang salah. Kita termakan yang tidak makanan yang diberikan oleh sang gembala itu. Sebab tidak dituntun lagi ke rumput yang hijau. Cari sendiri makanannya. Kembali ke ayat ini. Ayat yang keempat, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ini kembali ke ayat yang di atas. Ya, dalam beribadah itu dimulai. Kalau kita mulai kebaktian, jangan dulu langsung doa bunyinya. Artinya nyanyian itu jangan langsung tentang sesuatu permohonan doa atau kekesalan hati, bukan. Memasuki satu gerbang, memasuki satu lokasi, memasuki satu ibadah, dimulai dengan ya gerbang awal daripada ibadah itu nyanyian syukur. Bersyukur dulu, Tuhan ada lagi hari untuk bertemu dengan Tuhan dalam ibadah. Seperti itu. Pengucapan syukur itulah gerbang awal daripada ibadah. Dimulai dengan nyanyian yang bernada netral atau memuji Tuhan, mengucap syukur. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Kemudian masuk. Setelah masuk itu ke dalam pelatarannya. Udah masuk ke dalam, masuk lebih dalam lagi dalam ibadah itu dengan puji-pujian. Puji-pujian ini bisa dengan sukacita, dengan slow. Artinya kalimatnya adalah memuji-muji Tuhan.
bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Dan yang kelima menjadi alasan kita, saudara, setelah tadi dikatakan kita adalah umat domba gembalaannya, kenapa kita perlu bersorak-sorai memuji Tuhan? Yang terakhir, sebab Tuhan itu baik. Amin. Baik sakit, baik lagi kecewa, baik apapun, tidak alasan untuk tidak datang kepada Tuhan. Tuhan itu baik. Dan kalau kita selalu katakan Tuhan itu baik, kita bersyukur dan kita datang, kebaikan yang datang. Kalau kita katakan Tuhan tidak baik, Tuhan tidak adil, Tuhan terlalu berat ini, itu yang Tuhan dengar kalimat itu. Oh, berat, itu berat. Bagaimana mau naik ke yang lebih tinggi lagi? Dan tidak ada kata syukur dan kata-kata baik. Berat, aku Tuhan tahu mana yang berat bagimu. Tuhan pasti katakan dalam diri, aku tahu, aku bukan bodoh. Gak mungkin ku kasih sesuatu yang tidak ada maksud. Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Amin. Bukan hanya kemarin, bukan hanya hari ini kasih Tuhan itu, untuk selama-lamanya. Dan langsung katakan amin, supaya kasihnya terus datang. Di situ kita katakan tidak, ya tidak. Itu sebabnya dinyanyikan itu, kasih setianya selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun. Ya, dari generasi kita, generasi saya, turun ke generasi anak-anak saya, turun lagi ke cucu saya, turun-temurun. Harus suka bersorak-sorak memuji Tuhan. Dan kita katakan dalam hati selalu, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya turun-temurun. Artinya berkat itu turun kalau kita selalu bersyukur. Jangan selalu bersungut-sungut. Ada masalah sedikit langsung ngambek. Pemuda remaja masih sehat, kuat, potensi sangat kuat berjalan ya. Jangan ada yang tidak biasa maju ke depan nyanyi. Yang punya anak, ingatkan anaknya. Ya, kalau anak muda juga bandel, di mana bapak-bapaknya mungkin ya. Ini perlu, karena itu dibangun dari muda. Kaum ibu, tua muda sama aja. Ya. Pelajaran yang terbaik ketika saudara aktif di kaum wanita di sini akan mendidik anak-anak para ibu-ibu. Mamaku dulu begini. Dan Tuhan bisa membedakan ibu-ibu yang taat. Berkatnya itu beda. Amin Bapak Ibu. Kalau sama semuanya untuk apa? Tuhan membedakan. Ya, kaum bapak juga begitu. Tuhan membedakan. Biasakan kasih contoh kepada keturunan, sebab berkat Tuhan itu, kasih setianya itu turun-temurun. Kalau yang baik ya baik, amin. Kalau yang buruk, ya buruk juga, karena turun, karena turun-temurun. Mulai dari hulu baik, nanti ke hilir baik, amin. Coba saudara tuang di hulu sungai, tuang bensin. Apa di hilir? Bensin. Amin. Tuang di sini. Wah, tuang dari sini semua hal-hal yang manis, madu. Di sana apa yang muncul? Di hilirnya mengalir apa? Madu. Itu yang disebut dengan turun-temurun. Jangan main-main bapak-bapak ibu-ibu. Tabur madu. Nanti sampai ke hilir. Itu yang turun ke anakmu, ke cucumu. Amin. Turun-temurun. Gak sia-sia bapak-bapak yang melayani. Turun berkatnya. Mungkin gak sempat kita menerima berkat itu, tapi turun. Mari kita bangkit dulu.